Hari ini saya membawa kita kepada sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul Ajaibnya Doa Qomat Kamit. Saudaraku, pasti kita pernah mendengar qomat kamit, dan biasanya kalau qomat kamit kita sudah mengarahkan perhatian pikiran kita kepada hal-hal yang berbau klinik atau hal-hal yang berbau magis. Tetapi saudaraku, di dalam kebenaran firman Tuhan ada jenis doa yang dicatat dan saya menyebutkannya, mengistilahkannya sebagai doa qomat kamit. Sebelum saya lebih jauh menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah ya Bapa, berkati pemberitaan firman ini, berkati kami yang mendengarkannya, supaya kami bertumbuh menuju kepada kehidupan yang lebih lagi menyukakan hatimu. Pakai juga hambamu menjadi saluran berkat-Mu. Berkati kami semua, berkati pemberitaan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudaraku, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Kita akan belajar dari 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ke-17. Saya rindu kita baca di rumah, kita baca ulang kembali dengan baik. Tetapi hari ini saya ingin memberikan poin penekanan tentang kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul Ajaibnya Doa Qomat Kamit. Doa qomat kamit apa itu? Qomat kamit berarti bibir kita bergerak menunjukkan sebuah ekspresi bergerak tetapi tanpa suara. Dan ini adalah sesuatu yang kita lakukan. Dan ini adalah hal yang bisa dilihat oleh orang lain, sehingga orang lain menyebutnya qomat kamit. Tetapi hari ini kita melihat ajaibnya, betapa herannya, betapa berkuasanya, betapa ini adalah sebuah keajaiban yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Dan kita belajar untuk meneladani, belajar dari apa yang dilakukan oleh Hana di hadapan Allah. Saudaraku, perhatikan. Saya ingin membawa kita untuk melihat 1 Samuel pertama ayat 12 sampai yang ke-14. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Saudaraku, perhatikan. Hana menyampaikan doa di hadapan Tuhan Allah, tetapi dia tidak bersuara. Hanya bibirnya saja yang bergerak. Qomat kamit. Inilah yang disebut dengan doa qomat kamit. Doa yang disampaikan dengan ekspresi hanya bibir yang bergerak tanpa kedengaran suara. Nah saudaraku, perhatikan, Imam Eli memiliki pengertian yang keliru, menilai dengan keliru, dan dia berkata, "Lepaskanlah dirimu dari mabukmu." Nah, ini artinya kita sering menilai sesuatu hanya berdasarkan hal-hal yang membuat orang bisa mengerti, yang membuat orang bisa menyatakan ini sesuatu yang baik, ini yang benar. Nah, saudaraku, kita kalau mendengar doa, biasanya kita mendengar doa yang indah, tersusun rapi, sistematis, kata-kata yang teratur dengan suara yang begitu memiliki penekanan dengan suara yang kuat, sehingga ketika kita mendengar, orang bisa menjadi takjub betapa hebatnya doa yang kita sampaikan.
Apakah salah saudaraku ketika kita berdoa dengan kata-kata yang indah? Apakah salah saudaraku ketika kita berdoa dengan teratur sistematis? Semuanya ini tidak salah. Tetapi saudaraku, keajaiban, keheranan, berkuasanya doa yang kita naikkan kepada Tuhan tidak diukur dengan apa yang tampak di luar, yang bisa dilihat atau dinilai, dipuji oleh orang lain. Perhatikan, Hana berdoa justru semacam sebuah sindiran, semacam sebuah ejekan, penilaian negatif yang diberikan oleh Imam Eli. Tetapi dia terus berdoa. Dia terus berdoa. Dia menangis karena begitu pedihnya hatinya. Ini adalah doa Qomat Kamit yang memiliki kuasa. Artinya saudaraku, ketika kita berdoa dari kedalaman hati kita, inilah yang dilihat oleh Tuhan. Hati kita yang tulus, hati kita yang hancur, hati kita yang remuk redam, hati kita yang tidak peduli penilaian orang, tetapi datang kepada Allah, bersujud, berlutut, dan menaikkan dan mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan Allah. Saudaraku, masihkah kita ingat ketika Nabi Samuel berkata kepada anak-anak Isai ketika Tuhan mengambil sebuah keputusan, ketetapan untuk mengganti Saul dengan orang yang lebih berkenan di hatinya. Ketika Samuel melihat Eliab, apa yang dikatakannya? Nah, inilah orang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang dipilih Tuhan. Luar biasa, ganteng, tampan, kekar, dan profesional. Tetapi Tuhan berkata apa, saudaraku? Manusia melihat apa yang ada di permukaan, tetapi Tuhan Allah melihat hati, apa yang ada di dalam hati kita. Kalau itu yang kita naikkan sebagai doa keluar dari hati kita yang dalam, karena kita merendahkan diri dan berkata, aku hanya akan melihat pertolongan Tuhan ketika aku datang kepadanya. Tidak ada yang lain. Aku mau sujud, aku mau datang merendahkan diri, aku mau mencari wajah Allahku dan menyampaikan semua isi hatiku. Inilah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak peduli saudaraku, hati kita gembira, hati kita sedih, bahkan di sini dicatat. Mari kita melihat saudaraku, ayat 15 dan 16. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Hana mengalami kesusahan hati yang begitu dalam karena dia dihina, direndahkan oleh madunya Penina, karena dia belum mempunyai anak. Saudaraku, Qomat Kamitnya Hana tanpa berhenti dan terus berdoa, terus bahkan dengan waktu yang begitu lama, itu adalah karena dia mencurahkan isi hatinya. Betapa dia bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ayat ke-16, perhatikan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jadi Tuhan ketika melihat kita datang kepadanya, jangan kita membuat penilaian, asumsi, praasumsi lebih dahulu. Kalau doa seperti ini baru Tuhan jawab. Kalau begini, mungkin Tuhan tidak jawab. Kalau begini kondisiku, apakah Tuhan mendengar? Apakah Tuhan akan menjawab doa-doaku? Tidak, saudaraku. Tuhan mencatat di sini. Hana mencurahkan isi hatinya. Apapun itu isi hati kita, apapun itu kondisi hati kita, cemas, sakit hati, mari datang kepada Tuhan. Betapapun itu, mungkin kita berpikir ini negatif, sampaikan kepada Tuhan apa adanya, isi hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan memahami, Tuhan mengerti, dan Dia peduli kepada setiap kita. Keadaan apapun yang kita alami, Tuhan mau mendengar. Saudaraku, ini harus menjadi sebuah motivasi bagi kita. Ketika kita mengalami kesusahan, bahkan sakit hati sekalipun, jangan
itu ditindaklanjuti dengan tindakan atau sikap hati kita yang kita ekspresikan kepada orang lain. Tetapi datanglah kepada Tuhan, berlututlah di hadapannya, sembah Dia, agungkan Dia, dan nyatakan semua perkara yang ada dari kedalaman hati kita untuk kita curahkan kepada Tuhan Allah. Hanya Dia saja, hanya di dalam Kristus kita melihat betapa pedulinya Allah, betapa Tuhan Allah peduli, betapa Yesus peduli dengan kita. Orang lain bahkan mungkin yang begitu dekat dengan kita tidak bisa mengerti, memahami apa yang ada di dalam isi hati kita. Tetapi Tuhan sedalam-dalamnya Dia mengerti dan Dia mau menerimanya. Nah saudaraku, inilah yang menjadi kunci. Ajaibnya, herannya doa komat kamit yang dijawab oleh Tuhan. Benarkah Tuhan menjawab? Atau Tuhan berkata, lah ini bukan jenis doa yang baik, yang indah, yang bisa membuat hatiku bergetar. Saudaraku, tidak. Mari kita lihat ayat yang ke-20. Setahun kemudian mengandunglah Hana, melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Sebelumnya di ayat yang ke-17 dicatat bahwa Eli menjawab setelah dia mendapatkan jawaban dari keluh kesah, betapa cemas, betapa sakit hatinya, betapa dia pedih hatinya, sehingga dia berbicara begitu lama tanpa ada suara, hanya komat kamit saja. Akhirnya Imam Eli berkata kepada Hana, jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Dan kita melihat, lahirlah seorang Samuel. Nah saudaraku, inilah yang ingin disampaikan Tuhan, pesan-pesan kepada kita. Kalau kita berdoa, jangan kita memusatkan perhatian kita dengan kata-kata kita, dengan begitu baik indahnya, dengan sistematisnya. Tidak saudaraku, berdoalah dari kedalaman hati, curahkan itu dan yakini Tuhan Allah mendengar. Percayalah kepada Tuhan Allah. Datanglah dengan segala kerendahan hati. Datanglah di dalam ketulusan. Datanglah karena kita ada dan memiliki pikiran, aku tidak bisa melihat apa-apa, jawaban apapun selain daripada Tuhan Allah. Hanya Dia, dan Dia pasti menjawab semuanya itu. Nah saudaraku, mari lewat pembelajaran hari ini kita semakin meningkatkan kualitas kerohanian kita dan keimanan kita untuk kita percaya Allah peduli bagaimanapun kondisi hati kita, keadaan kita. Datanglah kepadanya, sujudlah kepadanya, percayalah Dia mendengar dan Dia pasti menjawab tepat pada waktunya. Dan itu menjadi sukacita yang besar yang akan kita nikmati dalam hidup ini. Demikian saudaraku, saya percaya Roh Kudus akan bekerja di hati setiap kita, dan mulai hari ini akan terjadi peningkatan kualitas dari kehidupan doa kita di hadapannya. Kita berdoa. Bapa, berkati kebenaran firman Tuhan ini, dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini setiap kami mengalami kemajuan, dan itu membuat kami semakin suka untuk datang kepadamu dan hanya menaruh harap, mempercayai Engkau, mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, sampai di sini pembelajaran renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.